Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap semuanya untuk ngikutin talk show hari ini dalam rangka Jakarta Broadcasting Expo 2022, persembahan dari KPID Jakarta. Temanya hari ini adalah masa depan penyiaran televisi komunitas. Jadi kita akan ngobrol sama 4 narasumber perwakilan dari TV komunitas ya. Karena kita tahu kan ya, beberapa waktu yang lalu ada migrasi televisi analog ke televisi digital. Nah, ini salah satunya yang membuat pada akhirnya komunitas-komunitas ini bikin TV. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan 4 narasumber. Saya mau undang dulu, sudah hadir semuanya belum ya narasumbernya ya? Ada Mbak Ismi Latifah ya dari Jack Disdik TV. Sudah ada? Boleh kalau sudah ada, yuk gabung sama saya di atas panggung. Halo, tepuk tangan dong untuk Mbak Ismi. Apa kabar Mbak Ismi? Baik, kabar baik. Alhamdulillah, silakan Mbak. Aku dengan Berry, boleh duduk di sana, boleh sebelah aku juga boleh. Nah, berikutnya ada Mbak Sarmila dari Koop TV, ada? Sudah hadir? Oh, penggantinya. Dengan siapa Pak? Agus Sulistyo. Oh, Pak Agus Sulistyo. Oke, silakan Pak Agus, boleh duduk di sebelahnya Mbak Ismi. Tepuk tangan dong. Wah, kurang semangat, sekali lagi. Pak Agus sudah, Mbak Ismi sudah, kemudian juga ada Mbak Belina Hutasoid ini dari Uki TV. Nah, ini supporternya. Wih, paling rame, sedikit tapi rame. Oke, Mbak Belina silakan duduk. Terima kasih. Berikutnya ada Mbak Swasti Ningsih, ini dari Unas TV. Ini kayaknya dari kampus Unas ya, bener nggak sih? Wih, keren nih. Oke, tepuk tangan dong. Silakan. Oke, jadi di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama 4 narasumber kita. Kita akan ngomongin tentang TV komunitas. Jadi ini masing-masing perwakilan dari Jack Disdik TV. Booth-nya kalau mau dilihat itu di sebelahnya Jack TV ya, jadi bisa mampir. Tadi ada bagi-bagi buku juga tuh ya, bener Mbak ya? Terus juga ada Pak Agus tadi, betul ya? Pak Agus dari Koop TV. Ini Koop TV ini kalau nggak salah TV koperasi Pak ya? Oke, nanti boleh diceritain tuh Pak. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya di awal, migrasi televisi ke televisi digital dari TV analog ini semakin memberikan peluang perkembangan semakin banyaknya TV yang ada di Indonesia. Salah satunya 4 narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Nah, ini juga memberikan pilihan dan alternatif TV yang selama ini mungkin didominasi oleh TV swasta, TV berbayar, dan inilah TV komunitas. Kita akan ngobrol tentang apa sih sebetulnya yang jadi latar belakang masing-masing akhirnya membuat TV komunitas. Mungkin boleh dipegang, nanti bergantian ya. Ada mikrofonnya, ada 4 atau gimana? Saya mungkin ke Mbak Ismi dulu deh, tadi yang pertama saya panggil ya. Boleh Mbak, diceritain, ini Jack Disdik TV ini latar belakangnya gimana sih sampai akhirnya ada Jack Disdik TV? Boleh belum dinyalain ya? Tes. Oke. Oke, Mas Berry, terima kasih banyak dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Jack Disdik TV ini adalah TV-nya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, teman-teman. Jadi untuk teman-teman di SMK 42 yang hadir hari ini nih, boleh banget untuk lihat, subscribe juga di channel kita. Dan kita ini memang dasarnya adalah kebutuhan informasi bagi para peserta didik, guru dan juga tenaga pendidikan gitu. Jadi memang kita fokus concern ke informasi pendidikan, memberikan informasi pendidikan gitu. Latar belakangnya itu. Dan tadi kita punya program acara dan siaran-siaran yang memang kita fokuskan untuk para peserta didik dan juga para guru dan tenaga kependidikan tersebut gitu Mas Berry. Oke, itu tadi Mbak Ismi. Nah, Pak Agus, ini Koop TV. Orang mungkin sudah banyak tahu ya tentang koperasi. Ini isinya tentang koperasi-koperasi atau apa nih Pak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Koop TV itu berbasis sama untuk menjalankan visinya itu edukasi, fasilitasi, dan advokasi.
kita tahu UMKM dan koperasi itu tulang punggung ekonomi Indonesia, itu tidak bisa dipungkiri, tapi hampir semuanya menyepelekannya ya. Padahal ekonomi masyarakat paling rendah, taruhlah ibu-ibu itu dengan di maintain sama Koop TV itu, ibu-ibu rumah tangga itu bisa mempunyai penghasilan. Misalkan kita bisa mengajarkan mereka tentang bisnis rumahan, terus kita memfasilitasi untuk cara menjualnya, kita mengajari mereka tentang administrasi sederhana, kita mengadvokasi mereka untuk mendapat pinjaman dari bank. Nah, akhirnya komunitas-komunitas tersebut itulah yang akhirnya mampu Koop TV untuk bertahan. Padahal di tengah persaingan televisi sekarang ya, walaupun sekarang lagi migrasi dari analog ke digital, Ya. kita sudah menggunakan digital mulai dari awal, cuman kita pakai satelit. Oh, tahun berapa tuh, Pak? Kita awalnya pakai Palapa, akhirnya pindah ke Asiasat 5. Itu mulai tahun Satelitnya. berapa waktu itu? Kita berdiri dari 2014. Oh, 2014. Walaupun pasang surut pertelevisian kita itu cukup berat ya. Ya terus terang kita TV komunitas bisnisnya itu beda jauh dengan TV komersial lainnya ya. Kita juga mau minta harusnya dapat keringanan atau apa ya dari Kominfo itu untuk perpanjangan izin IPP itu kan, kita tetap bayarnya secara komersial itu hampir per tahunnya hampir 180 atau berapa itu kan. Wah, ini curhatnya Pak Agus, tapi Iya. mudah-mudahan nanti dari Kominfo bisa hadir juga ya untuk mungkin kasih jawaban nanti. Iya, Nilai diskusi. izin IPP kita itu disamakan dengan TV nasional ya Oh, kan. dengan TV Padahal kan swasta gitu kita ya? udah TV satelit, Mm-mm. tidak mengganggu sinyal UHF dan VHF. Harusnya kita udah dapat apa kompensasi dong. Oke. Ya. Saya ke Bu Udah, Belina. terima Oke, gilirannya Bu Belina nih Bu. Ini pertanyaannya sama Bu. Ini UKI TV, base-nya itu dari Universitas Kristen Indonesia, betul ya? Betul. Apa aja sih sebetulnya isinya dan latar belakangnya kenapa sih UKI ini sebagai sebuah entitas pendidikan sebetulnya sampai perlu mendirikan sebuah TV Bu? Sebegitu pentingnya TV ini, TV komunitas. Oke, baik. Kita lahir dari Universitas Kristen Indonesia tadi ya. Kalau tadi Mas tanyakan kenapa lahir gitu ya Mas Iya. ya. Karena begini, kita melihat banyak sekali talenta-talenta muda sekarang itu yang memiliki interest atau mereka menyukai dunia broadcast. Ya, ini kayak teman-teman dari SMK SMK 42 ya, 42 di Cengkareng, gitu kan. Nah, broadcast semuanya. nah itu dari setara SMA. Nah, kalau untuk di kampus sendiri, mungkin tadi juga ada UNAS TV ya, Bu ya. Iya. Ya, itu lahirnya dari situ. Kita melihat banyak talenta-talenta yang memang interest di bidang broadcast. Khususnya juga untuk kita berbicara mengenai TV. Nah, kalau untuk di UKI TV sendiri, banyak hal yang mereka bisa pelajari juga. Misalnya mulai dari hal basic mungkin ya Mas ya. Iya. Karena ini kan masih di institusi pendidikan. Bagaimana mereka mengoperasikan kamera atau bagaimana cara mereka siaran, Presenting gitu ya. presenting seperti itu. Nah, dari situ mereka belajar dan lama kelamaan dari yang niatnya untuk mata kuliah lah ya, awalnya seperti itu. Nah, niatnya dari situ karena talenta-talenta yang muda ini makin berkembang juga banyak menyajikan acara-acara juga yang kita punya. Oh, udah ada mata acaranya juga. Ada sekarang? beberapa, misalnya ada talk show dan seperti itu, juga ada podcast, seperti itu sih. Oke. Sama nih pertanyaannya ke Mbak Ningsi, boleh panggilannya Mbak Ningsi. Oh, Neng, Bu Neng. Oke. Bu Neng, ini sama kayaknya kalau UNAS TV dengan UKI TV sama, itu basicnya memang karena pengen ngasih wadah ke mahasiswa, teman-teman mahasiswa semuanya untuk mereka mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari di ruangan kelas gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Berry ya. Iya. Oke, selamat siang semuanya. Jadi kalau tadi pertanyaannya mungkin sama, jawabannya mungkin agak sama juga. Tapi yang pasti
Unas TV itu memang berdiri mungkin dari tahun 2012. Oke. Oh, udah lama juga ya? Lama, Bang. Udah hampir 10-11 tahun ya berarti ya? Hampir segitu lamanya. Jadi memang tadinya ini merupakan wadah yang memang kita tuh Unas TV ini ada di bawahnya ilmu komunikasi. Nah, sementara ilmu komunikasi di kita ini kan ada 3 jurusan konsentrasi. Ada jurnal, iklan, dan humas. Jadi di dalam TV-nya sendiri kita juga bikin divisi-divisi di situ udah sama kayak TV-TV swasta mungkin. Jadi ada kreatif, ada news anchor, ada presenter, ada editing itu. Jadi memang awalnya untuk mengembangkan diri para mahasiswa. Itu gimana caranya mereka bikin berita, gimana caranya mereka kreatif untuk bikin program. Bahkan program kita aja di Unas TV itu ada 7 program dari hiburan, karena kan memang menurut teori pun kita harus bikin tuh beberapa persen untuk saluran edukasi, hiburan, dan informasi. Oh, itu ada aturannya juga ya berarti? Ada, itu ada aturannya. TV komunitas gitu berarti ada aturannya tersendiri juga? Kalau kita mengikuti aturan dari teori yang menurut di pelajaran kita itu kan memang ada di situ. Biar nanti pada saat mereka terjun ke dunia kerja, mereka udah menyesuaikan diri. Betul, gitu berarti jadi ya? mereka sudah tahu gimana caranya nyusun program acara gitu, untuk nyusun rundown-nya ya? Betul. Jadi lebih seperti itu sih untuk mengedukasi mereka juga, dan kita juga sudah kerjasama dengan beberapa institusi seperti Basarnas, BNN, BNPT, terus Kumham. Itu fungsinya juga selain kita ngebantu mereka untuk liputan, podcast, kita juga minta kepada mereka bagaimana mahasiswa ini ketika mereka sudah dapat ilmu kan nggak cuman untuk di dalam aja, tapi kan melatih mereka ketika mereka untuk di luar itu seperti apa. Nah, jadi begitu ada PKL ya kita minta mereka juga untuk bantu di PKL di institusi tersebut. Oke, jadi kerjasama ke beberapa lembaga ya. Institusi, betul, Bang. Nanti kalau teman-teman di sini ada yang mau tanya boleh ya. Ini ada banyak hadiah nih, ternyata saya dititipin tadi sama panitianya, sama mbak-mbak dari KPID tadi ya. Jadi kalau mau nanya silakan, boleh langsung angkat tangan aja. Udah ada yang mau nanya? Belum ada? Wah, ada yang lagi makan. Diterusin dulu makannya, baru nanti boleh nanya ya. Nah, ini kan kalau biasanya kalau TV-TV komersial, kita kan taunya ya, saya kebetulan di radio, kita teman-teman di media-media yang mainstream, itu biasanya kalau untuk menghidupi sebuah TV atau radio, ini kan kita butuh iklan. Kalau yang di institusi pendidikan ini sama juga nggak sih kayak gitu, atau teman-teman yang di komunitas lain, gimana? Mungkin Mbak Neng dulu, atau Ibu mau jawab, silakan. Ya, kalau pasti ada ya butuh kita seperti dana ya. Iya, Cuman support karena ya. support dana. Nah, selain kita juga mendapatkan support dana biasanya dari universitas juga. Dari yayasan gitu dari misalnya yayasan, ya. Iya, betul. Kita juga mengadakan acara-acara juga, misalnya seperti ini. Di kampus ada anak-anak yang mau punya lagu atau bikin band, atau mereka bikin video atau film-film pendek. Itu bisa kita jadikan juga salah satu sumber dana. Oh. Misalnya seperti mau beriklan lah, misalnya saya bikin film pendek nih, gitu kan. Ya udah, saya bisa promoin ke TV, ke UKTV seperti itu. Tapi kita juga tidak tertutup kemungkinan juga, kita juga membuka dari luar dari kampus sendiri. Oh. Seperti itu. Misalnya mau promo, misalnya tadi sempat ngobrol nih ya masalah satu institusi atau yayasan gitu yang hubungannya mau berbau pendidikan. Nah, mereka misalnya mau kasih materi-materi, mereka mau ada misalnya kasih tahu mereka punya program apa. Mereka bisa kayak talk show lah ya di kita gitu. Seperti itu. Jadi basicnya sebenarnya nggak beda jauh sama TV-TV komersial gitu ya sebenarnya ya. Meskipun kalau di institusi pendidikan ya ada lah ya bantuan dari yayasan, karena memang basicnya sebenarnya ya untuk keberlangsungan mahasiswa kayak gitu Bu ya. Ya. Oke, kalau Agus Pak, ini kalau di Koop TV, ini sumber dananya dari mana nih Pak? Dari kumpulan koperasi kah, patungan atau gimana nih? Iya, kita dari iuran anggota itu kita dikenakan per bulan, tidak besar sih, tidak nyampe 50.000, terus tapi ada ada keuntungannya, mereka termasuk dalam anggota kita itu komunitas
usaha sahabat usaha rakyat. Jadi anggota-anggota kita itu baik banget ya, punya peluang untuk membuka usaha baru, taruhlah misalkan warung, atau kita paling kasih contoh itu warung ya. Kalau kita menjadi keanggotaan di kita itu, mereka punya warung, kita mau dipublikasikan. Tidak gitu. hanya dipublikasikan, kita kasih modal. Oh. Warung itu kita ajarin, kita kasih modal minimal warung itu sembako, ataupun kalau mereka sudah punya warung, kita tambahin itemnya, kita yang memodalin. Begitu, Pak. Oke. Kalau Mbak Ismi ini karena dari Dinas Pendidikan, jadi sumbernya dari APBD gitu Mbak ya. Betul. Tapi nggak diharamkan nggak sih dalam tanda kutip ya? Diharamkan nggak sih untuk mendapatkan sumber-sumber dana dari luar gitu? Nah, dulu kita pernah sempat kita kan memang basisnya di YouTube ya, di YouTube. Oh, dari YouTube ya? Betul. Jadi sebenarnya bisa untuk monetisasi, tapi karena memang Monetisasi itu kita tadi. kedinasan, jadi terus kita berkonsultasi gitu ya, apakah boleh, dan ternyata tidak boleh karena memang kita basisnya dari kedinasan gitu ya. Jadi semenjak itu kita pure dari itu aja. Jadi nggak boleh ada monetisasi sama sekali. Gitu. Nah kalau di Jack Disdik TV sekarang siarannya melalui YouTube aja bisa diakses. Betul, malahnya melalui YouTube. Tadinya kita radio, tapi harus ini ya, apa namanya, di download gitu ya. Jadi untuk lebih memudahkan kita beralih ke YouTube semenjak 2019. Nah ini kan sekarang sudah mulai ada TV digital ya. Iya betul. Ada rencana nggak nih mulai masuk ke TV digital? Ya. Harapannya seperti itu gitu. Semoga saja nanti bisa ke sana. Mudah-mudahan ya. Kalau Koop TV bisa diakses di mana Pak Agus? Untuk sementara di satelit Asiasat 5. Oh di Asia Satelit tadi ya? Iya. Di channel berapa tuh Pak? Kalau channelnya kan per decoder beda-beda ya. Kita di kalau nggak salah itu di 49. Secara teknisnya panjang lah itu apa? Kita harus itunya ke bidang teknik itunya. Oh, oke. Harus pointingnya itu parabolanya tuh harus apa itu ya? Saya kurang tahu itu kalau Tapi bidang teknik. sejauh ini sudah bisa diakses di mana aja? Untuk seluruh Indonesia harusnya Asia Pasifik ya. Kalau Asiasat 5 ya. Oke, ini nanti kalau ada kooperasi yang mau gabung segala macam, terus pengen tahu tentang Koop TV, pengen belajar, terbuka aja dong berarti kan ya? Iya, terbuka. Nah kalau untuk UKI TV Bu, UKI TV itu diakses baru di seputar kampus aja? Atau sudah bisa diakses di Jakarta lah minimal? Bisa streaming juga kok. Oh streaming juga? Iya, Jadi live streaming ya? Iya. Kalau di UNAS Mbak? Di UNAS juga streaming. Kita di YouTube channelnya. Di streaming tadi Iya. melalui website dari kampus gitu ya? Iya, dari streaming di YouTube juga. Kita ada website-nya sendiri, UNAS TV. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Belum ada? Kita main kuis aja kali ya. Saya kasih pertanyaan ya. Boleh ya? Oke. Nah, tadi ada Pak Agus dari Koop TV. Koop TV ini ada di mana Pak? Di Jakarta basisnya ya? Basisnya di Jakarta. Oke. Ada yang mau nanya? Wah ini udah pada hilang semuanya ternyata ya teman-teman dari SMK 42 Jakarta. Oke, saya lanjutin deh. Oh, ada yang mau nanya? Silakan. Ada mikrofonnya? Oke. Oke, perkenalkan saya Bella. Mau tanya, tadi kalau untuk streaming itu ada syarat-syaratnya nggak? Kalau untuk membuat streaming itu? Syarat untuk jadi TV komunitas gitu ya? Iya, Untuk mendirikan betul. TV komunitas? Iya. Oke, itu aja Mbak Bella ya? Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Bella. Oke. Boleh Mbak dikasih? Nah, boleh nih dijawab. Nih narasumber kita berempat lagi rembukan nih. Kira-kira siapa yang mau jawab? Silakan. Pak Agus.
Yang laki. Ya, sebenarnya pertanyaannya itu harusnya ditujukan ke KPID atau Kominfo. Terus terang sampai sekarang itu peraturannya belum ada. Kita juga streaming aja, nggak kena apa lembaga sensor atau nggak apa. Paling peraturan di internet atau di YouTube kita yang belum jelas. Oh, oke. Baik streaming itu kan ya mungkin kalau di YouTube masih sebagian kan menaikkan sendiri dari server mereka sendiri, itu yang susah dikontrol itu kan. Bu Itu Belina, aja sih. kalau Bu Belina ini basicnya dari kampus ya, sama juga tadi ke Mbak Neng, itu sama aturannya sama, jadi belum ada selama ini. Berarti kalau mau mendirikan ya udah mendirikan aja, ada komunitasnya ya kita bikin di TV-nya, kita siaran gitu, seperti itu. Boleh, ada mikrofonnya? Izin jawab, mungkin mewakili juga. Iya. Kita sama-sama. Mewakili Bu Melina, Iya. karena sama nih, sama-sama dari dunia kampus. Iya. Jadi benar tadi kata ya, dari KOP TV bahwa kita kalau dari kampus untuk streaming ini atau mendirikan TV komunitas, kalau kita yang penting persyaratan dari prodi misalnya ya ke persetujuan dari universitasnya, biasanya seperti itu. Sama ya paling kita ada administrasi yang harus dipenuhi gitu. Kalau yang lain-lain lebih kepada siaran, mungkin kontennya jangan yang terlalu sara seperti itu, mengandung sara. Jadi kalau yang tadi ditanyakan benar kata Bapak bahwa itu Pak Agus tadi ya? Pak Agus bahwa itu harus ke KPID mungkin gitu untuk pertanyaannya. Harapannya ini kan dengan semakin mudahnya ya, dengan ada siaran televisi digital, terus ada banyak source sekarang yang bisa diakses, ada media baru, YouTube dan lain sebagainya, bisa streaming, canggih teknologi zaman sekarang. Apa sih yang diharapkan dari masing-masing TV komunitas ini dengan semakin banyak dan mudahnya tadi ya beragam informasi yang dihadirkan? Apakah tadi berharap KPID juga bisa nih misalkan ngasih pelatihan dong ke kita nih, supaya karena kan tadi ya terutama di institusi pendidikan ini outputnya nanti teman-teman mahasiswa adalah mereka yang akan terjun ke bisnis itu, bisnis media. Apakah harapannya misalkan ada sekolah P3 SPS itu datang ke kampus atau gimana? Silakan Bu Belina mungkin. Ya, harapan dari kami tentunya anak-anak gitu atau para mahasiswa juga senang sekali bisa misalnya mendapat pelatihan-pelatihan pasti yang lebih dalam lagi di bidang televisi seperti itu. Itu harapan kami juga sih, dan juga pasti harapan dari setiap mahasiswa seperti itu. Dan juga pelatihan-pelatihan juga ya. Jadi misalnya kayak PKL tadi ya Bu ya, seperti itu. Jadi mereka bukan hanya belajar di dalam institusi kampus, tapi mereka juga bisa mempraktekkan apa yang sudah mereka pelajari, misalnya di beberapa stasiun TV juga kita adakan kerjasama lah seperti itu. Oh, kerjasama dengan lembaga penyiaran gitu. Iya, supaya mereka bisa tersalurkan juga Iya, kan. benar. Gitu. Jadi praktek kerja lapangannya langsung di tempatnya gitu Bu ya. Mbak Neng, mungkin apa harapannya ke depan dengan Unas TV atau kerjasama yang mungkin akan dijalin gitu? Baik, terima kasih. Mungkin kalau harapan sih nggak beda jauh tadi sama ada Bu Belina juga. Bahwa kita berharap mahasiswa ini yang memang sudah dilatih di TV-TV kita di kampus itu bisa menyalurkan kemampuannya di tempat-tempat yang memang minimal mereka bisa memberikan kesempatan lah untuk mahasiswa-mahasiswa ini untuk PKL dulu gitu, sambil melihat bagaimana sih kinerja mereka, karena saat ini kalau mahasiswa cuman belajar teori percuma, karena di dunia luar itu yang dibutuhkan adalah skill dan kemampuan. Nah, kita di sini bikin TV komunitas untuk mahasiswa itu adalah untuk melatih kemampuan mereka dari mulai creative thinkingnya, dari mulai mereka bagaimana dengan kamera sebagai campers kan, lalu bagaimana mereka sebagai news anchor, presenter, itu produser juga create program gitu ya. Betul. Nah, itu yang diharapkan sih sebenarnya itu. Pak Agus, apa nih Pak harapannya KOP TV atau mungkin butuh pendampingan dari KPID ngasih petunjuk-petunjuk gitu Pak?
media sekarang ini sangat dinamis sekali ya. Kita awal-awal Koop TV itu dulu tuh memberi tutorial cara menanam, misalkan cara menanam bawang yang baik, cara membuat kue, tapi sekarang itu semua mudah kita temuin di YouTube. Ya. Nah, terus, di sisi lain dengan digitalisasi teknologi ini, kos produksi kita menjadi lebih murah. Oke. Kita bisa produksi menggunakan dari handphone dengan standarisasi, atau kita kasih tahu cara penggunaan handphone yang baik, ambil untuk gambar ambil yang seperti benar. apa gitu ya. Itu kita udah layak untuk masuk ke editing, untuk di post pro menjadi untuk sesuatu yang siap tayang. Oke. Itu aja sih. Ya, Mbak Ismi, karena ini dari Dinas Pendidikan. Iya. Harapannya apa? Apakah pengen juga Dinas Pendidikan ini bisa kerjasama dengan media-media lain, jadi semakin menyebarkan? Kalau dulu zaman saya waktu masih kecil ya, Iya. sekitar 20-30 tahun yang lalu, ada tuh televisi pendidikan Indonesia. Nah, kalau ada mata pelajaran tuh biasanya kita bisa belajar di depan TV gitu ya, ada Betul, rumus-rumus. betul. Nah, gimana Mbak? Harapannya seperti itu? Betul, tentu karena kita memang ingin mewadahi ya, dan kita hadir juga karena memang satu ingin memberikan informasi dari Dinas Pendidikan sendiri kepada para guru dan juga peserta didik dan tenaga kependidikan. Kita juga ingin mewadahi mereka gitu, untuk kemudian tadi kreativitas mereka, kreasi mereka, dan prestasi-prestasi yang mereka punya tuh untuk bisa disalurkan juga gitu. Dan pastinya tentu kita juga berharap bisa untuk bekerja sama ya gitu. Sejauh ini memang kita punya bekerja sama dengan beberapa, dan kita juga mengekorkan dari Pusdatin Kemdikbud gitu. Jadi Oke. memang kita sudah kerja sama gitu ya. Tapi kita harap lebih luas lagi gitu, supaya nanti guru-guru dan juga peserta didik serta tenaga kependidikan tuh bisa makin mempunyai wadah yang lebih luas lagi gitu. Oke. Keren nih. Tepuk tangan dong semuanya. Ada yang mau nanya? Oh, boleh, sini. Ada mikrofonnya tadi? Mana? Boleh dipinjem mikrofonnya? Oh, sudah dibawain. Dari mana, Mbak? Perkenalkan, nama saya Anissa Intan Permata dari SMK Negeri 42 Jakarta. Oke. Boleh, silakan mau nanya ke siapa? Ke saya juga boleh. Tanya ke semuanya aja deh. Nah, saya mau tanya nih, kan TV analog udah berubah jadi digital. Iya. Nah, TV-TV komunitas yang berubah jadi TV digital itu apakah terjadi pengurangan penonton gitu? Kayak penontonnya itu berkurang gitu. Oke, ini udah ada yang masuk ke TV digital belum sih? Mungkin Pak Agus ya, karena pakai parabola Pak ya diaksesnya ya. Karena kan TV-TV digital juga masuknya ke parabola kalau di beberapa daerah. Kalau Jabodetabek kan mungkin sekarang pakai set top box juga sudah bisa. Gimana Pak Agus? Berkurang nggak atau makin bertambah sebetulnya dengan TV digital? Kalau di Koop TV ya tidak terpengaruh dengan itu semua ya, karena kita basisnya digital satelit bukan digital terestrial. Itu mayoritas penonton kita itu justru masyarakat yang di pelosok, yang emang dari dulunya mereka tidak terjangkau oleh TV terestrial. Jadi dengan adanya migrasi ini Nggak terlalu berpengaruh Pak ya? tidak berpengaruh sama sekali. Ini mungkin sebagai penutup nih, ya, sebagai penutup. Saya pengen tahu deh, kalau dari UNAS dan UKI, ini kan TV digital. Saya ngelihat sih ada beberapa kampus yang sudah mulai bikin TV digital tuh, ya. Ada yang bikin TV digital. Kebetulan di rumah saya juga dapat. Ada rencana nggak sih mau bikin TV digital juga? Jadi kita nih ya, saya bisa ngeliat tuh teman-teman dari UNAS, dari UKI. Nanti balik juga ke Mbak Ismi. Gimana? Mungkin Mbak Neng. Silakan, boleh pakai mikrofon saya. Baik, terima kasih. Kalau digital mungkin kemarin kita sempat kerjasama dengan salah satu Televisi. satelit TV juga. Tapi menurut kita itu menontonnya juga kurang. Oke. Gitu. Nah, ternyata dengan adanya streaming di YouTube ini
Justru sekarang nih kalau boleh mau lihat datanya sih ada ya. Justru peningkatan kita tuh yang nonton sampai sekitar 181%. Wow, Gitu. itu ketika menggunakan YouTube ya? Iya, gitu. Jadi kalau menurut saya kan memang sekarang udah emang eranya digital, semua bisa diakses Dimanapun ya? Iya, dengan satu tangan buka handphone sudah terlihat semua. Jadi mungkin sih sementara ini kita masih streaming dulu. Cuman kalau nanti memungkinkan memang digital ini lebih bagus ininya ya mungkin kita juga bisa Mau kan ke digital juga. karena kan sekarang semuanya kan sudah harus kita mengikuti zaman ya gitu. betul. Mungkin itu sih. Terima Oke, kasih. Bu Belina ada rencana Uki mau bikin gitu Uki TV? Sejauh ini sampai detik ini gitu ya, kita masih kurang lebih sama ya tadi seperti Mbak Neng ya, kita masih streaming. Untuk pembicaraan ke digital memang belum ada, tapi ya bukan berarti kita juga Iya, nggak- sekarang sih belum gitu sekarang ya. sih belum, Oh. kita lihatlah gitu beberapa saat kemudian seperti itu. Mbak Ismi, Jack Distik gimana nih? Betul, sama kayak yang tadi disampaikan Nggak mau sama- beda nih, nggak mau beda, beneran. sama Bu Neng. Kalau memang sejauh ini sangat efektif ya memakai YouTube itu YouTube ya. sebagai platform kami gitu. Memang mudah banget kan ya, semuanya bisa mengakses dari guru-guru yang udah tua sampai yang baru muda juga mudah gitu. Jadi memang kita sejauh ini masih di situ. Tapi kita sangat-sangat ingin sih, cuma belum tahu. Maksudnya belum gimana ya caranya? Belum gitu. tahu ke depannya kayak Mungkin gimana kita ya. perlu edukasi ya. Iya betul, KPID di sini KPID ya. benar. Oh. Kalau Pak Agus kan tadi sudah menggunakan digital, pakai parabola. Meskipun bukan digital yang sekarang lagi dirintis sama pemerintah nih ya. Saya balik deh Pak, di YouTube-nya ada nggak? Ada YouTube-nya juga nggak yang bisa di streamingin? Kita justru belum masuk ke YouTube. Oh belum masuk ke YouTube. Nah boleh tuh Pak dimasukin ke YouTube. Iya, karena itu kan semuanya berdasarkan komunitas ya kan. Iya. Kalau ibu-ibunya bilang mayoritas pelanggan kita itu ibu-ibu yang dalam koperasi itu mereka kan sering ngasih input ya, baik WA group atau apa itu mereka belum tertarik karena mereka yang berada di balik-balik gunung itu juga bermasalah dengan sinyal. Oh iya benar. Mereka lebih mudah mengakses menggunakan parabola daripada GSM gitu Iya, kan. daripada menggunakan internet gitu ya, Nah, belum sepenuhnya gitu. merata ya. Iya betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk keempat narasumber kita di siang hari ini. Jadi ternyata kalau mau bikin TV komunitas itu mereka bikinnya ya bikin aja. Yang penting ada source-nya, ada alatnya, ada mentornya mungkin dari dosen-dosen tadi ya. Kalau yang mau kerjasama dengan mereka-mereka ini yang ada di depan saya, silakan langsung kontak aja boleh kan ya. Nggak ada salahnya karena ini temanya adalah sinergi kolaborasi insan penyiaran. Nah, jadi kita harus berkolaborasi. Nah, ngomong-ngomong tentang kolaborasi juga, Radio El Sinta juga dengan terbuka, kita membuka ruangnya seluas-luasnya untuk teman-teman di dunia kampus untuk datang ke El Sinta. Artinya kalau teman-teman ada yang mau magang, mau belajar kayak saya jadi penyiarnya El Sinta, boleh, mau jadi produser, mau mainin tentang media sosialnya boleh juga. Jadi dengan sangat terbuka, di sana ada sekretaris redaksi saya. Jadi bisa langsung dikontak aja kalau mau datang, boleh ke kantor kita. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Kita ketemu lagi mungkin nanti di lain waktu kalau kita ada waktu ya. Oke, sampai jumpa. Selamat siang. Terima kasih semuanya.